Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ketemu lagi di kuliah yang keempat ya, berkaitan dengan mata kuliah botani. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas satu organ yang sangat penting bagi tumbuhan yang dinamakan akar. Nanti akan kita coba bahas bersama-sama berkaitan dengan tipe atau ya jenis akar ya yang bisa kita temui, kemudian jaringan yang menyusun akar tersebut, kemudian modifikasi-modifikasi di akar. Selain fungsi umum akar itu ada modifikasi. Akar ini sangat penting karena dianggap sebagai organ utama yang terpenting pada tanaman, ibaratnya kepala pada manusia. Jadi kalau tumbuhan itu punya kepala, maka kepalanya adalah akar. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan terperinci berkaitan dengan akar itu harus dimiliki oleh sarjana pertanian dalam rangka nanti menjadi fondasi untuk menganalisis ilmu-ilmu pertanian yang lain di taraf aplikasi. Oke, kita langsung saja. Ini sebelum masuk ke akar, ini struktur tumbuhan secara umum. Kenapa ini kita bahas? Karena nanti ke depannya setelah akar kita akan lanjutkan dengan batang, bunga, buah, biji gitu ya. Sebelumnya kita berikan pendahuluan dulu. Tumbuhan itu dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem akar dan sistem batang atau sistem tajuk. Akar tersusun atas akar ya, sedangkan sistem tajuk lebih bervariasi. Ada daun, ada batang, ada bunga, ada biji, ada buah ya. Di sini nanti akan muncul cabang, ada pucuk ya, tangkai daun, tangkai bunga dan semacamnya. Kita bahas nanti pada waktunya. Ini yang sama ya, ini adalah gambaran berkaitan dengan sistem akar dan sistem tajuk ya. Kalau di akar itu ada, kalau ini dikotil ya, tanaman yang memiliki akar tunggang, ini akar tunggangnya atau taprootnya, kemudian ini akar lateralnya atau akar cabangnya ya. Oke, nah kemudian yang dia struktur tubuh tumbuhan di atas permukaan tanah ada batang, kemudian ada daun di sini ya, nanti daun ada yang namanya helaian daun atau kita sebut sebagai leaf blade. Kemudian ada tangkai daun yang disebut sebagai petiole. Ya, kemudian ada cabang ya, ini disebut sebagai lateral shoot atau vegetative shoot ya. Cabang lateral lah, ada pucuk, ini pucuk yang disebut sebagai pucuk aksilar atau pucuk lateral sama saja. Sedangkan yang di sini ini namanya pucuk terminal ya. Ini pucuk apikal tapi yang di terminal. Ini pucuk apikal tapi yang di lateral. Jadi kalau ini cabang itu nanti yang di pucuk itu namanya pucuk apikal. Ini kan cabang lateral ya, ini cabang utama. Sehingga di sini namanya pucuk apikal yang terminal. Kalau ini yang di tiap daun namanya pucuk aksilar. Oke, ini ada tempat keluarnya daun, helaian daun, dan pucuk aksilar ini disebut sebagai nodus. Ya, ini nodus. Nodus bukan modus, nodus. Nah, jarak antara dua nodus atau yang di antara dua nodus itu disebut sebagai internodus. Internodus. Ya. Oke, akar itu bersama-sama dengan tajuk menyusun tumbuhan. Mereka saling bergantung satu dengan yang lainnya. Contoh, akar ini dia membutuhkan makanan berupa hasil fotosintesis. Sedangkan yang berfotosintesis itu adalah bagian tajuk, lebih tepatnya di bagian daun. Maka nanti sebagian hasil fotosintesis itu akan diberikan ke akar untuk menjaga pertumbuhan sel atau kesehatan ya, apalah ya, kondisi gitu ya yang normal di akar. Cuma fotosintesis tidak akan terjadi jika tidak ada air dan mineral ya. Kalau CO2 mungkin bisa diambil dari daun, tapi air sebagian besar itu diserap dari akar, terutama tanaman-tanaman yang masih kecil.
Nah, air dan mineral itu diserap oleh akar, dibawa ke daun nanti untuk bahan fotosintesis, ya. Jadi di sini terbentuk gula hasil fotosintesis, ya, kemudian dikirim ke seluruh tubuh, juga ke akar. Di akar nanti dia membawa H2O dan mineral, walaupun dia bisa mengambil oksigen juga ya untuk dibawa ke daun, tapi minimal. Ya minimal, lebih banyak nanti mengambil oksigen juga dari daun. Oke, tanaman atau tumbuhan itu terbagi menjadi dua divisi yang besar, yaitu Gymnospermae dengan Angiospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka atau bijinya tidak dilindungi daun buah, contohnya melinjo, pakis haji, itu bijinya terbuka, jadi langsung ada kulit biji gitu, tapi tidak dilindungi oleh daun buah. Atau apa ya, melinjo, pakis haji banyak sekali ya. Paku-pakuan itu. Paku-pakuan ya paku-pakuan ya. Ya maksudnya tuh, kalau yang lebih sering kita temui di sehari-hari adalah tanaman yang angiospermae atau tanaman berbiji tertutup. Ya, tertutup. Ya, karena dia dilindungi oleh daun buah. Nah, tanaman angiospermae atau berbiji tertutup ini terbagi menjadi dua kelas besar, yaitu dikotil dan monokotil. Bagaimana namanya? Maka mono itu artinya satu, sedangkan di artinya dua. Kotil itu dari kata kotiledon atau keping biji. Jadi kalau monokotil berarti tumbuhan yang ketika dia menghasilkan biji, bijinya itu satu keping. Contohnya jagung, padi, ya, apalagi gandum, apalagi yang ya jahe, temulawak, apalagi rumput-rumputan, alang-alang, loncang itu ya, muncang ya, atau daun bawang, salak, gitu kan. Itu adalah palem, manggis, itu monokotil. Keping bijinya satu. Sedangkan yang dua keping biji atau dua dikotil itu lebih familiar bagi kita. Contohnya misalnya ya buah-buahan ya kan, mangga, jeruk, durian, itu pepaya, ya kan, lada. Itu tanaman dikotil atau berkeping biji dua. Kalau kita buka bijinya itu ada dua keping. Lanjutnya, nah karena itu akar tadi memiliki berbagai macam fungsi ya. Ini kalau dituliskan di sini, fungsinya ada menegakkan berdirinya batang, ada menyerap air dan mineral, dan menyimpan hasil fotosintesis. Ya misalnya kalau pada carrot wortel atau sugar beet ya, tanaman beet itu, apalagi ada lagi lobak misalnya ya kan. Nah, itu adalah akar yang berfungsi untuk menyimpan fotosintesis. Dari tiga fungsi yang besar ini, sebenarnya mana fungsi yang sebenarnya bagi tumbuhan, fungsi yang utama. Fungsi yang utama kalau menurut saya adalah untuk menegakkan berdirinya batang, sehingga batang bisa berfotosintesis, ya, bisa berdiri dan mengejar sinar matahari. Menyerap air dan mineral juga fungsi utama dari akar, ya. Cuma kalau air dan mineral juga memungkinkan bisa diserap dari stomata di daun. Apalagi menyimpan hasil fotosintesis itu biasanya di buah, ya kan? Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sistem akar tunggang yang dimiliki oleh tanaman dikotil atau tanaman berkeping dua dan tanaman gymnospermae atau tanaman dengan biji terbuka. Nah, sistem akar tunggang itu terdiri dari strukturnya ada akar tunggang atau taproot ini, akar yang terus tumbuh menuju ke pusat bumi dipengaruhi oleh gerak yang namanya geotropisme ya. Jadi akar ini akan terus ini dalam rangka mendukung atau menyokong berdirinya batang. Nah, kemudian ada akar lateral. Akar lateral ini adalah akar yang dia tumbuhnya horizontal di permukaan tanah, relatif horizontal ya.
Fungsi akar horizontal ini atau akar lateral ini lebih banyak berkaitan dengan penyerapan unsur hara. Jadi dia akan mencari tempat-tempat deposit-deposit unsur hara untuk diserap dibawa ke tumbuhan. Karena unsur hara itu sebagian besar hara pupuk itu ada di permukaan tanah ya, ada di topsoil itu kan. Ada di permukaan tanah, ada di sekitar 10 sampai 30 cm dari permukaan tanah. Di situ kaya akan unsur-unsur hara yang bermanfaat bagi tumbuhan. Nah, untuk menyerap itu maka dibutuhkan yang namanya akar lateral ini ya untuk mengambil unsur hara, sedangkan yang ini untuk mendukung batang ya, mendukung batang agar tetap tegak. Oke. Nah, ini kalau akar tadi akar tunggang kita bandingkan sekarang dengan sistem akar serabut. Sistem akar tunggang, ini sistem akar tunggang. Nah, sekarang kita akan melihat sistem akar serabut. Sedangkan sistem akar serabut itu tersusun atas akar adventif. Akar adventif adalah akar yang muncul tidak dari radikula. Aduh, radikula itu apa? Nanti harusnya pas bahas biji ya. Jadi biji dikotil itu kalau pertama kali tumbuh itu akan muncul akar yang pertama kali kelihatan. Nah, kalau pada jagung akar ini nanti lama-kelamaan dia akan mati atau hilang gitu ya. Digantikan dengan akar adventif, akar yang tumbuh dari ruas-ruas batang. Itulah kenapa di bagian bawah nanti kalau kita melihat jagung itu ada akarnya. Oke, ya nanti kita lihat di bawah saja. Ini tadi akar adventif. Jadi akar yang muncul bukan dari radikula. Silakan di googling radikula. Nah, kalau akar adventif itu munculnya dari ruas batang atau dari daun, tangkai, pokoknya dari selain radikula tadi. Contohnya ini. Ini adalah tanaman apa nih? Apa ya? Gladiol macam-macam ya. Anggaplah ini adalah bawang putih gitu ya. Bawang putih itu munculnya akar itu ini dari ruas-ruas batang. Kalau di sini ada kelihatan kalau kalian ngerupas bawang putih di bawahnya ada kayak cakram gitu ya. Saat mati itu adalah batangnya. Nah, batang ini nanti akan muncul akar-akar yang seperti ini. Akar serabut ini namanya akar adventif. Aslinya namanya akar adventif, cuma karena dia sistem perakarannya serabut ya atau fiber maka sebagai fibrous root ya atau akar serabut. Tapi kalau dari asalnya dia tumbuh di sebagai akar adventif. Akar adventif ini akan bercabang-cabang nanti. Nah, cabang akar adventif ini disebut sebagai akar lateral. Tuh, ya. Selanjutnya, ini untuk menyerap unsur hara, maka di permukaan akar itu nanti kita akan menemukan, ini nggak kelihatan kalau di lapangan ya, harus mikroskop, atau mungkin kita harus tumbuhkan sendiri di dalam lab, itu yang namanya rambut akar, ya, rambut akar, root hair. Rambut akar ini sebenarnya adalah perluasan dari satu sel epidermis yang ada di akar. Di akar nanti berlapis-lapis, lapisan paling luar itu namanya lapisan epidermis. Ingat, ini adalah akar yang masih membelah, masih tumbuh, akar yang muda, bukan akar yang sudah besar dan tua. Akar yang besar dan tua itu permukaannya sudah bukan epidermis lagi, sudah mati. Dan biasanya fungsinya bukan untuk menyerap unsur hara, tapi memberikan kekokohan atau sebagai jalur transportasi. Sedangkan untuk yang menyerap mineral itu biasanya di pucuk-pucuk akar yang masih hidup dan masih membentuk rambut-rambut akar. Rambut akar ini itu kalau kita lihat ini misalnya ada akar ya, dibelah secara longitudinal kalau ini ya, atau memanjang. Ini kalau di bagian paling luar ini namanya epidermis. Nah, epidermis ini kalau kita lihat dia memiliki perluasan. Nah, ini yang disebut sebagai rambut akar. Ini yang panjang seperti ini ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Jadi kenapa ada banyak seperti ini? Karena di sekitarnya banyak air dan mineral, maka agar penyerapannya berlangsung lebih efektif, maka dibuatlah rambut-rambut akar. Ya, yang itu merupakan bagian dari sel epidermis akar tersebut. Ini beratnya kayak inilah, kalau kita makan babat itu kan kayak tahan gitu ya. Babat
dia soto babat sapi itu, kenapa kok kayak handuk? Karena handuknya itu yang granul-granulnya, yang rambut-rambutnya itu adalah jonjot-jonjot usus yang digunakan untuk memperluas bidang penyerapan. Ini sama seperti ini konsepnya ya. Jadi permukaan epidermis akar itu untuk menyerap mineral, maka untuk bidang penyerapannya biar lebih maksimal, lebih luas, penyerapan lebih luas, maka dibuatlah modifikasi berupa rambut akar dari lapisan sel epidermis. Oke. Nah, ini contoh modifikasi akar untuk fungsi tertentu. Contohnya misalnya ini tanaman apa? Ini tanaman kalau kalian sering ke pantai sering melihat ini namanya akar tunjang. Ya, akar tunjang ini biasanya pada tanaman pandan gitu ya. Pandan yang di tepi pantai itu ya, pokoknya kelompok-kelompok pandanus, pandan itu memiliki akar yang seperti ini. Kenapa kok akarnya seperti ini? Akar tunjang ini fungsinya untuk memberikan kekuatan. Kalau di pinggir pantai ketika dia dihempaskan oleh ombak, maka dia tetap punya apa namanya untuk memegang di dalam tanah itu tetap ada berupa akar ini, tapi air itu bisa melewati sela-sela akar ini dengan mudah sehingga penampang untuk menghadang airnya itu menjadi lebih kecil. Bayangkan kalau misalnya akar di pinggir tanaman pinggir pantai itu seperti ini, dia akan mudah roboh. Fungsi yang lain adalah sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Ini contohnya bit gula. Jadi ini macamnya banyak ya. Selain bit itu ada wortel, lobak. Nanti kita lihat di bawah. Jadi ini hanya gambaran umum saja. Ini membentuk umbi akar, ya singkong ya juga sama itu akar untuk menyimpan hasil fotosintesis. Ada pneumatofor. Ini nggak kelihatan ya. Nah, ini pneumatofor. Ini adalah akar nafas. Biasanya pada bakau-bakau ini kalau kita pegang itu kayak permukaan apa kulitnya tebal sekali dan kayak gabus. Kenapa? Karena emang fungsinya untuk menyerap oksigen. Kenapa seperti itu? Karena rawa-rawa ini ya, kalau biasanya ini di tanaman rawa ya, itu kandungan oksigen dari tanahnya itu sangat rendah. Seperti kita tahu tadi, akar salah satu fungsinya juga menyerap oksigen. Maka untuk mendapatkan oksigen yang lebih banyak, maka dia mengambilnya dari udara dan akarnya dimodifikasi untuk menyerap oksigen. Oke, ini ada akar apa nih? Akar aerial root atau akar yang ada di permukaan tanah ya. Ini misalnya ada biji nempel atau jatuh di bebatuan gitu ya, maka biji itu tetap harus tumbuh, akarnya harus tetap mencari unsur hara dan terbentuklah aerial root seperti ini. Ini akar papan, kalian seperti tahu, ini akar bandir namanya, ini digunakan untuk memberikan kekokohan ya. Jadi kenapa seperti ini? Karena ya ini kayak kalau kita tiang kita apa ada tiang, ada tali-tali pancangnya itu ya. Jadi ini semacam itu untuk memberikan kekokohan pada batang. Oke. Nah ini contoh tadi ya akar-akar tunjang ini ada di pandan, ini bakau, itu bahkan ada tanaman di Google juga dia kalau misalnya tumbuhnya sudah terlalu besar maka dia membutuhkan kekokohan lebih, maka terbentuklah akar ini misalnya pada beringin, ya kan? Ini untuk penyimpanan hasil fotosintesis, contohnya ada bit, ada singkong ketela, ada wortel, ada ubi. Ubi itu adalah akar, ya. Jadi di sini fungsinya untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kalau itu penuh dengan pati. Ini adalah akar aerial tadi ya, yang fungsinya untuk agar dia tetap tumbuh dan memberikan kekuatan dan mencari cara untuk masuk kembali ke dalam tanah. Ini akar pneumatofor untuk mengambil oksigen. Kalian bisa lihat di sini, kalau ini penampang melintangnya. Jadi kalau ini kita sayat gitu ya, kita potong, kita dengan sangat tipis kita amati di mikroskop itu, maka akan ada kayak gabus ini namanya air chamber ini, jadi rongga-rongga udara. Ini fungsinya untuk menampung oksigen yang masuk melalui lentisel. Lentisel. Jadi kalau di daun ada stomata, maka di akar ini ada lentisel, di batang dan di akar itu ada lentisel sebagai tempat masuknya oksigen.
Ini ada tadi akar papan ya, akar yang untuk memberikan kekuatan. Nah, sekarang kita masuk ke pertumbuhan akar. Akar itu seperti saya sampaikan tadi, dia tumbuhnya juga sama ya, ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan panjang, jadi akarnya itu semakin panjang gitu. Juga ada pertumbuhan sekunder, pertumbuhan akar itu menjadi besar. Nah, sekarang kita fokus dulu ke pertumbuhan primer. Oke, ada ujung-ujung akar yang tumbuh itu ada yang namanya tudung akar atau kayak perisai gitu ya. Fungsinya untuk melindungi ketika meristem itu tumbuh membelah. Jadi si tudung akar ini seperti perisai. Jadi kalau misalnya sel meristemnya membelah, maka akarnya akan semakin panjang. Ketika memanjangnya akar itu dia akan mendorong semakin dalam menembus ke dalam tanah. Nah, biar meristemnya tidak rusak, maka ada yang namanya tudung akar. Ini berfungsi ketika akar itu tumbuh menerobos tanah, menembus tanah, sehingga si meristemnya tidak rusak. Nah, di bagian meristem tadi itu terbagi menjadi 3 zona di akar yang masih membelah tadi, yaitu zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Zona ini gambarnya seperti ini. Nah, ini pucuk akar ini ya. Ini kita potong dan kita belah. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Lihat, yang warna biru adalah jaringan dermal atau jaringan penutup. Kalau di sini berarti epidermis karena dia masih muda dan belum besar, belum ada pertumbuhan sekunder. Yang kuning itu jaringan dasar ya. Ini di sini ada mungkin parenkim, sklerenkim ya, yang itu. Ini korteks biasanya ya, ujungnya sel parenkim. Kemudian ada jaringan vaskuler yang warna ungu. Nah, ini yang di tengah tempat transportasinya air dan mineral. Nah, zona ini rambut akar lihat, ini biru, dia adalah jaringan dermal, kemudian epidermis ini dia memodifikasi dirinya membentuk rambut akar dalam rangka untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral ya. Nah, 3 zona itu kita lihat. Zona paling pucuk di sini ya, ini tudung akar tadi, root cap ya, tudung akar. Namanya root cap ya. Cap itu kan topi, root itu adalah akar. Jadi kayak topi akar. Kita menerjemahkannya sebagai tudung akar. Zona yang paling ujung ini ya, setelah tudung akar ini disebut sebagai zona pembelahan. Karena disinilah terjadi proses pembelahan sel ya. Akar semakin panjang itu bukan sama rata seperti manusia, tulang-tulangnya memanjang itu, tapi yang memanjang hanya bagian ujungnya saja. Lebih tepatnya di jaringan meristem atau di zona pembelahan ini ya. Jadi nanti sel di sini akan terus membelah dan ketika membelah itu arahnya ke bawah ke sana ya. Jadi dia akan terus menembus tanah, menembus tanah. Nah, menembus ini kan dia harus kontak ya, mendorong tanah. Nah, biar dia tidak rusak, maka ada yang namanya tudung akar. Apakah tudung akarnya tidak rusak? Tudung akarnya rusak, tapi nanti kemudian akan terus diganti. Nah, setelah membelah maka sel itu kan kecil-kecil awalnya. Nah, kemudian dia akan membesar. Dengan membesarnya sel itu, maka akar itu menjadi bertambah panjang. Jadi nanti pertambahan panjangnya selain dari jumlah sel yang bertambah, juga sel itu tumbuh menjadi lebih besar atau lebih panjang sehingga akar itu semakin panjang. Ketika panjangnya sudah maksimal atau sudah optimal gitu ya, maka nanti dia akan membentuk atau berubah menjadi zona diferensiasi. Nanti di sini kan warnanya belum begitu tegas ya, yang biru mana, yang kuning mana, yang ungu mana. Nah, semakin ke sana semakin jelas mana yang menjadi epidermis, mana yang menjadi korteks ini ya, atau jaringan dasar, mana yang menjadi jaringan pengangkut. Ingat ya, ini pertumbuhan akar. Jadi nanti di sini ketika dia terus tumbuh ke bawah sana, maka di sini nanti akan yang tadinya zona elongasi akan berubah menjadi zona diferensiasi. Begitu seterusnya. Zona divisi tumbuh, maka berubah nanti seiring berjalannya waktu jadi zona elongasi.
Ya, terus tumbuh ke bawah dan nanti akan berubah dia dari zona division ini, zona pembelahan ya. Kemudian dia semakin panjang ya. Sel yang tertinggal di sini kemudian dia memanjang yang menjadi zona elongasi. Setelah sudah maksimal dia akan bermodifikasi membentuk fungsinya masing-masing, bisa berupa rambut akar atau korteks atau jaringan pengangkut. Oke. Tumbuhan primer pada akar menghasilkan epidermis, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh atau pengangkut. Pada dikotil nanti silemnya itu akan berbentuk seperti bintang. Ya, jadi kalau silem floem itu selang-seling itu nanti akan kelihatan seperti bintang. Nah, lengan bintangnya itu adalah silemnya itu. Nanti kita lihat. Sedangkan pada monokotil itu pusat sel parenkim itu dikelilingi oleh cincin silem dan floem. Kalau pada monokotil nanti bentuknya seperti cincin. Ini contohnya. Ini adalah dikotil yang sebelah kiri dan monokotil yang sebelah kanan. Nah, ini kita lihat, ini bagian paling luar namanya epidermis, warna biru. Kemudian ada lapisan tebal korteks ini ya. Dan endodermis itu adalah jaringan dasar atau jaringan ground tissue tadi. Sedangkan yang biru jaringan pengangkut atau pembuluhnya itu dari sini, dari silinder pembuluh ya, berkas pembuluh atau berkas pengangkut. Nah, kotil itu kelihatan seperti bintang. Bintangnya itu begini. Jadi ini floemnya ya. Ini floem, ada 4, kemudian ini ada silemnya. Jadi bentuk seperti bintang segi 4 begini. Ini lengan bintangnya. Ya, jadi kalau dari jauh itu kelihatan seperti bintang persegi 4. Yang 4 ini yang mengisi ini adalah floem, ini yang seperti tanda silang ini adalah si silemnya. Dia dikelilingi oleh endodermis yang merupakan jaringan dasar. Sedangkan kalau pada monokotil ini juga bentuknya seperti lingkaran. Ini paling luar ada epidermis, ada korteks ya, jaringan dasar, ada endodermis yang warnanya merah ini, keliling merah itu namanya endodermis. Dalam endodermis nanti ada berkas pengangkut. Nah, selang-selingnya nanti menyerupai. Ingat ya, pokoknya kalau yang silam itu biasanya lebih dalam dibandingkan floem. Lihat, ini floemnya kalau dikotil dia di sini ya. Nah, silamnya dia bisa lebih dalam. Ini juga sama. Floemnya itu yang warna biru muda kecil-kecil ini ya, nggak kelihatannya. Nah, ini adalah floem di luar yang biru ini ya. Sedangkan silamnya yang bulatan-bulatan besar ini silamnya. Di dalamnya nanti ada sel parenkim ya sebagai pusatnya itu. Oke, itu contoh ya. Struktur transversal atau sayatan melintang dari akar dikotil dan monokotil. Kalian harus bisa menggambar dan menjelaskan perbedaannya. Artinya kalian juga harus bisa menyebutkan bagian-bagiannya. Ini yang dikotil tadi ya, ada bagian paling luar namanya epidermis, lapis sel. Kemudian ini yang dalam, yang tebal ini namanya korteks, dia jaringan dasar, ini jaringan dermal ya, epidermis tadi ya, korteks jaringan dasar, endodermis jaringan dasar. Endodermis itu yang kelihatan seperti cincin, cuma ini nggak begitu kelihatan ya, dia ada kayak cincin gitu. Kemudian yang berbentuk silang ini adalah silam, yang putih yang biru di 4 sudutnya ini adalah floemnya. Oke. Ini loh tadi ya. Jadi ini endodermis. Jadi ini kelihatan merah begini ya, muter ini endodermis. Dan ini si floem, ini floemnya, ini floem. Nah, yang berbentuk silang ini adalah si silem ya. Kita sudah tahu masing-masing fungsinya. Silem adalah untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun atau ke seluruh tubuh. Yang silem itu mengangkut hasil fotosintesis, hormon juga ya. Dari daun ke seluruh tubuh, dan ke akar juga. Oke, ini adalah yang struktur melintang
akar monokotil. Paling luar satu lapis namanya epidermis. Dia adalah jaringan dermal. Kemudian yang tebal ini dengan yang cincin berwarna merah ini adalah jaringan dasar. Terus atas yang tebal ini namanya korteks, yang kayak ini namanya endodermis. Ya. Kemudian nanti ada vesikel itu adalah bagian endodermisnya. Nah, ini ada putih-putih ini. Nah, kelihatan tidak? Ini adalah floemnya. Ini floem. Yang bulatan besar itu namanya silem. Oke. Ini adalah pusat sel parenkim ya. Atau kita ya sel parenkim ini jaringan pengangkut dikategorikannya kalau di sini ya. Karena dia masuk dalam silinder pembuluh. Jaringan dasar yang hampir semuanya tersusun atas sel parenkim menyusun korteks. Tadi sudah jelas ya, di sebelah dalamnya epidermis. Bagian antara silinder, pembuluh, dan epidermis. Bagian paling dalam dari korteks namanya endodermis. Jadi korteks paling dalam sebelum masuk ke jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh itu namanya endodermis. Di endodermis itu nanti ada yang namanya pita Kaspari. Pita Kaspari itu adalah lapisan suberin yang mengelilingi sel endodermis. Nah, lapisan suberin ini tidak bisa ditembus oleh air, sehingga dia nanti fungsinya adalah mengatur bagaimana proses transportasi air. Ini contohnya ya, ini bagian dalam nih. Silemnya, ini silem, kemudian ini floemnya. Yang bulatan besar silem, yang kecil-kecil ini floem. Nah, nanti di bagian lebih luar dari jaringan berkas pengangkut ini adalah endodermis. Nah, endodermis itu ada yang namanya pita Kaspari. Ini pita Kaspari yang warna merah ini. Jadi dia mengelilingi si sel endodermis. Nah, bagian permukaan sel yang tidak ada pita Kasparinya hanya bagian dalam dan bagian luar. Nah, kita tahu tadi bahwa pita Kaspari itu tersusun atas suberin yang tidak bisa ditembus oleh air, maka nanti air dipaksa masuk dari luar ke dalam. Jadi tidak dari atas ke bawah atau dari samping, itu tidak, dia akan dipaksa masuk melalui satu dinding, yaitu dinding sebelah dalam dan sebelah luarnya si sel endodermis. Ini seperti ini ya. Jadi ini lapisan endodermis ini. Nah, yang warna ungu ini adalah si pita Kasparinya ya. Kita tahu bahwa pita Kasparinya itu tidak melapisi bagian dalam dan bagian luar. Ini bagian dalamnya dia tidak ada pita Kaspari, bagian sebelah luar ya, yang lebih luar itu tidak ada pita Kaspari di sel epidermis. Oleh karena nanti kalau ada air atau mineral yang masuk menuju ke silem, ini silem ya, di sini nanti ada floem ya, floem silem, dia akan dipaksa mengikuti jalur simplas ya. Jadi air masuk melalui sitoplasma ya. Jadi ini air dari satu sel melewat yang namanya apa nih kemarin apa namanya setelah di antara dua dinding sel itu lupa ya, kalian pasti ingat ya, masuk. Nah, nanti di sitoplasma lewat lagi dalam ini membran, masuk lagi ke sel ya, begitu seterusnya. Ada juga transportasi yang melalui dinding sel yang namanya sebagai apoplas. Apoplas ini jalannya lewat dinding sel. Nah, cuma kalau misalnya pas di endodermis, maka dia tidak bisa lewat dinding sel lagi karena dia tertutup oleh pita Kaspari. Maka dia akan masuk ke dalam sel dan melanjutkan oleh jalur simplas. Yang warna biru itu simplas ya. Dan yang warna hijau pink ini yang apoplas. Oke, ini contohnya seperti ini. Jadi ini sel endodermisnya, dia sudut dindingnya terlapisi oleh pita Kaspari. Nah, yang tidak, yang bagian dalam dan bagian luar. Sana bagian dalam sana, bagian luar ini air dipaksa masuk melalui jalur simplas. Jadi seperti ini. Oke, nah sekarang bagaimana akar membentuk cabang? Kalau membentuk cabang itu nanti munculnya dari lapisan perisikel, yaitu satu sel lebih dalam di endodermis ya.
Oke, ini perisikl ya, di endodermis, ini korteks, ini epidermis, ini silinder vaskuler atau berkas pengangkut. Nah, ini lapisan di sebelah dalam si endodermis namanya perisikl. Dari sinilah muncul yang namanya akar lateral atau cabang akar. Ya, ini seperti ini. Jadi ini korteks, epidermis. Nah, kalau akar itu mau bercabang, dia tumbuhnya dari perisikl atau satu lapis sel di dalam endodermis. Dia nanti akan tumbuh dan akan menerobos menembus sel korteks ini ya, lapisan korteks dan epidermis. Ini selnya akan mati dan dalam rangka untuk memunculkan cabang akar. Ini contohnya tadi ya, proses pertumbuhannya sampai akhirnya selnya nanti mati dan dia akan menjadi cabang akar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan berdiskusi di forum. Kalau ada yang urgen dan ingin ditanyakan, kalian boleh bertanya lewat grup di Telegram ya. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.